Seorang pria mencelupkan tangannya ke dalam air yang penuh dengan limbah nuklir. Dan seketika itu juga, ia berteriak keras. Rekan-rekannya segera menariknya keluar. Saat semua orang hendak bertanya apa yang terjadi, pria itu mengambil sebuah tongkat dan mulai tertawa. Awalnya semua orang ketakutan, tetapi kemudian mereka sadar bahwa ia hanya bercanda karena mereka memang akan segera pergi. Tiba-tiba pria itu kembali melihat sesuatu. Beberapa orang mengira itu hanya lelucon lagi. Tetapi kali ini Yuri serius. Ia perlahan menyingkirkan daun-daun dengan pisau. Tiba-tiba, seekor ikan yang tampak aneh muncul. Semua orang terkejut. Karena penasaran, seorang pria mencoba menyentuhnya. Tetapi ikan itu hampir menggigitnya. Sekarang yang lain menjadi semakin bersemangat. Setelah itu mereka semua masuk ke mobil dan pindah ke tempat berikutnya, meninggalkan ikan aneh itu. Dalam pencarian petualangan, mereka secara paksa memasuki area yang terkontaminasi nuklir. Demi keselamatan, Yuri membawa alat penghitung Geiger. Jika tingkat radiasi meningkat, ia akan segera membawa semua orang keluar. Pembacaan alat itu normal, tetapi tidak ada yang tahu bahwa bahaya sebenarnya belum datang. Saat mereka sampai di pintu masuk bangunan, mereka melihat seekor anjing mati, tetapi tidak menganggapnya serius. Yuri menendang pintu hingga terbuka, dan semua orang dengan hati-hati masuk, menghindari tubuh anjing itu. Mereka perlahan menaiki tangga sambil mengamati sekitar. Sementara Yuri terus memperhatikan hal-hal yang tidak biasa. Di satu sudut, ia melihat abu yang tampaknya baru saja padam. Tetapi ia tidak ingin menakut-nakuti siapapun, jadi ia mengabaikannya. Lalu ia berkata bahwa mereka sebaiknya kembali. Jika tidak, mereka akan kemalaman sebelum mencapai mobil. Tepat saat itu, ketika seorang pria melangkah maju, Yuri mendengar suara aneh dan memberi isyarat untuk berhenti. Mereka berdua bergerak menuju arah suara itu. Yuri menyuruh semua orang untuk tetap diam. Seluruh kelompok perlahan mengikuti di belakang mereka. Begitu Yuri memasuki ruangan berikutnya, seekor beruang coklat yang cacat tiba-tiba muncul, tetapi tidak menyerang siapapun. Sepertinya ia sedang melarikan diri dari sesuatu. Ketakutan, semua orang berlari keluar dari bangunan. Di luar mereka terengah-engah, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Yuri mengatakan bahwa ia telah menjadi pemandu wisata selama 5 tahun, tetapi belum pernah melihat beruang bermutasi seperti itu. Lalu ia tertawa kecil dan menyuruh semua orang masuk ke mobil. Tetapi ketika mereka mencoba menyalakannya, mesin tidak mau hidup. Awalnya mereka mengira mungkin kehabisan bahan bakar, tetapi mereka sudah memeriksanya sebelumnya. Mesin tampak baik-baik saja. Jadi Yuri membuka kap mesin dan melihat bahwa kabel-kabelnya telah digigit hingga putus. Nick bertanya hewan apa yang bisa melakukan itu. Kini Yuri benar-benar khawatir. Ia mencoba menelepon bantuan, tetapi tidak ada respons. Malam semakin cepat tiba dan ketegangan semakin meningkat. Anggota kelompok mulai saling menyalahkan. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Semua orang terdiam dan melihat ke arah jendela. Suaranya seperti tangisan seorang anak kecil. Yuri segera mengambil senjatanya dan keluar untuk memeriksa.